Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsanah Tusi Alfiusni. Saya dari kelas PTIA dengan NIM 255150601111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang bernama frekuensi angka favorit. Di sini sebuah program Java yang digunakan untuk menghitung berapa kali sebuah angka muncul di dalam sekumpulan data atau array. Pertama-tama, program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah data yang ingin disimpan di dalam array. Setelah itu, pengguna akan memasukkan beberapa bilangan sesuai dengan jumlah data yang tadi dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna akan memasukkan satu angka, yaitu angka yang ingin dicari kemunculannya. Dan program akan memeriksa berapa kali angka tersebut muncul di dalam array dan menampilkannya saat output. Pertama-tama, di sini kita membuat objek scanner agar program dapat membaca input dari pengguna. Lalu, di sini kita membaca jumlah data yang akan dimasukkan, lalu membuat sebuah array N dengan ukuran sesuai jumlah data yang sebelumnya dimasukkan oleh pengguna. Pada bagian ini, kita menggunakan looping for untuk membaca setiap angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke dalam array N. Setelah semua data dimasukkan, kita akan membaca satu angka lagi, yaitu angka yang akan dicari berapa kali munculnya. Pada variabel jumlah muncul, ini disiapkan untuk menghitung berapa kali angka yang kita cari itu muncul. Setelah itu, kita menggunakan if statement dan looping for untuk mengecek setiap elemen array. Jika elemen ke i sama dengan angka yang kita cari, maka variabel jumlah muncul akan ditambah dengan 1. Setelah pengecekan selesai, program akan menampilkan hasil akhir dalam format angka X muncul sebanyak jumlah kali. Contohnya, jika kita masukkan data 5, yaitu yang dimana isinya ada angka 3, 5, 2, 3, dan 3, lalu kita ingin mencari angka 3, maka program akan memeriksa satu persatu dan menemukan bahwa angka 3 akan muncul sebanyak 3 kali. Maka outputnya adalah angka 3 muncul sebanyak 3 kali. Program ini membantu kita menghitung kemunculan suatu nilai dalam array menggunakan perulangan dan seleksi kondisi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang bernama filter bilangan genap. Di sini, kode ini akan berfungsi untuk menampilkan bilangan genap dari angka 1 sampai dengan N. Tujuan program ini adalah ketika pengguna memasukkan sebuah angka, misalnya 10, maka program akan menampilkan semua bilangan genap dari 1 sampai 10, yaitu 2, 4, 6, 8, dan yang terakhir adalah 10. Pada baris ini, kita akan membuat objek scanner dengan nama SCN. Objek ini berguna untuk nantinya akan digunakan untuk user membaca input berupa angka dari pengguna. Lalu di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan bulat integer yang akan disimpan ke dalam variabel N. Nah, variabel N ini akan menjadi batas
dari bilangan yang akan kita periksa. Lalu pada baris ini akan menampilkan teks bilangan genap sebagai penanda bahwa setelah ini akan ada program yang mencetak semua bilangan genap. Sini kita menggunakan for yang dimulai dari angka 1 hingga angka n, yang artinya program ini akan memeriksa satu persatu setiap angka dari 1 sampai batas yang dimasukkan pengguna, yaitu dalam data yang ada di dalam variabel n. Lalu kita beralih ke seleksi kondisi. Di sini digunakan untuk mengecek apakah I adalah bilangan genap. Kita menggunakan operator modulus atau persen, yaitu sisa bagi. Jika I modulus 2 sama dengan 0, artinya I habis dibagi 2. Maka I adalah bilangan genap. Setiap kondisi ini benar, program akan mencetak angka I ke layar atau menampilkannya pada output. Di sini kita tambahkan dengan spasi agar hasilnya nanti tidak terlalu berdempetan. Program ini menunjukkan cara untuk mengambil input dari pengguna, lalu menggunakan looping untuk mengecek setiap angka dan memakai seleksi kondisi if untuk menentukan angka genap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang bernama analisis nilai mahasiswa. Di sini, program ini digunakan untuk menampilkan daftar nilai mahasiswa dan menghitung statistik kelas seperti jumlah mahasiswa, total nilai, dan rata-rata nilai. Alur program ini adalah yang pertama pengguna memasukkan jumlah mahasiswa. Kemudian, untuk setiap mahasiswa, pengguna memasukkan nama dan nilai. Lalu, program akan menyimpan semua data ke dalam array. Setelah semua data dimasukkan, program akan menghitung total nilai, rata-rata, lalu menampilkan hasilnya dalam format. Seperti biasa, pertama kita membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang disimpan ke dalam variabel jumlah mahasiswa. Pada baris selanjutnya, kita membuat dua buah array, yaitu array nama untuk menyimpan nama mahasiswa dan array nilai untuk menyimpan nilai masing-masing mahasiswa. Selain itu, kita juga membuat variabel total nilai untuk menjumlahkan seluruh nilai. Selanjutnya ada perulangan for yang digunakan untuk membaca data setiap mahasiswa. Program ini akan membaca nama mahasiswa, lalu membaca nilai mahasiswa, dan kemudian nilai tersebut ditambahkan ke dalam variabel total nilai untuk perhitungan rata-rata. Selanjutnya, setelah semua data dibaca, kita akan menghitung rata-rata nilai kelas. Saya juga menambahkan kondisi if-else agar jika jumlah mahasiswa 0, tidak terjadi proses perhitungan rata-rata. Tetapi jika jumlah mahasiswa tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke dalam proses perhitungan rata-rata nilai kelas. Setelah itu, di sini program akan mencetak daftar nama dan nilai mahasiswa. Di sini saya menggunakan printf karena di sini saya menggunakan format %2f yang dimana digunakan agar nilai tampil dengan 2 angka di belakang koma. Lalu setiap mahasiswa
akan ditampilkan dengan nomor urut, nama, dan diikuti dengan nilai. Terakhir, di baris 31-34 akan mencetak atau menampilkan bagian statistik kelas, yang dimana isinya ada jumlah mahasiswa, total nilai seluruh mahasiswa, dan rata-rata nilai kelas. Program ini membantu kita untuk mengelola data nilai mahasiswa dengan mudah, mulai dari membaca input, menyimpan data ke array, menghitung total dan rata-rata nilai kelas, hingga menampilkan dengan format yang rapi menggunakan printf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.